Kalau engkau ingin mengetahui yang sebenarnya, bisa aku ceritakan kejadian itu yang menimpanya. Itu sebenarnya itu seperti apa? Sebetulnya kalau saya menceritakan kembali hal yang sebenarnya itu, hari ini juga saya ingin menangis. Ini itu terikat dengan kasus penjualan organ tubuh manusia yang telah ia ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali. Apa kabar semua para subscriber, para pemerhati channel Insan Praja? Mudah-mudahan kita semuanya, kami dan panjenengan para penonton semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baik dari segi jasmani kita maupun dari segi rohani kita. Amin. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah bersama atau ditemani oleh Abah Navigator ada di samping saya. Dan juga kita selalu mengucapkan rasa terima kasih kita bagi para penonton dan juga para subscriber channel Insan Praja ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian semuanya yang sudah subscribe, yang sudah memberikan like, yang sudah berkomentar. Terima kasih. Semoga atas kebaikan panjenengan semuanya itu nantinya dinilai ibadah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kami selalu tak lupa untuk menyapa saudaraku, para penonton ya, terutama yang dari daerah kami di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, dan mungkin juga masih banyak lagi di seluruh Indonesia yang mungkin sudah bergabung. Dan juga dari luar negeri juga sudah banyak yang bergabung kepada kami. Tentunya para subscriber tersebut yang bergabung kepada kami tidak lain niatnya hanyalah untuk memperbaiki budi pekerti dan juga ibadah secara jasmani dan rohani seperti itu. Untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang kasus Arya Daru atau lebih dikenal dengan diplomat muda. Karena saya lihat sampai di sini juga masih ramai dan mungkin juga dengar-dengar keputusan dari kuasa hukum ataupun pengadilan ya. Ada yang memutuskan bahwa itu bukan pembunuhan. Jadi bunuh diri ya, keputusannya katanya seperti bunuh diri. Dan itu menuai kontroversi, banyak rakyat yang melihatnya. Jadi ada sebagian netizen ataupun rakyat itu yang mengira bahwa itu adalah bunuh diri, dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa itu dibunuh. Dan ini menuai kontroversi, masih ramai, membuat rakyat itu bingung, jadi yang benar yang mana. Sebetulnya kita tidak ingin mencari tahu kebenaran ya. Jadi di sini cuman ingin tahu, dan semoga nantinya di dialog kami ini bisa diambil dari sisi positifnya, dari hikmah-hikmahnya. Jadi bagi kita itu mengurusi hal-hal seperti itu tidak begitu penting, apalagi politik itu tidak penting, hanya kita memberikan edukasi, pembelajaran bagaimana baiknya dan bagaimana kita itu menyikapi hal-hal seperti itu. Ya sebaiknya tidak usah ikut campur panasnya yang ada di luar sana. Lebih baik kita menjadi penonton ya. Kalau ingin tahu ya dicari ya, hanya dalam segi ingin tahu saja itu tidak apa-apa, asalkan tidak masuk ke hati lalu timbul nanti misalkan dendam, terus perseteruan,
dan juga mungkin menimbulkan ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi masyarakat itu, jadi rakyat itu kita berpikir baik, berpikir secara dingin seperti itu. Tidak usah menjatuhkan sana sini. Ya, pesan kami hanya seperti itu. Jadi kami mengungkap hal-hal yang terjadi di tanah air ini tidak lain hanyalah ingin tahu dan ingin memberikan edukasi pembelajaran bahwa manusia itu baiknya tidak seperti itu. Mungkin bagaimana Pak, ada tambahan yang ingin ditambahkan? Iya, kami kan menguahnya dengan secara gaib. Jadi kalau ini dibuktikan secara hukum ya tidak bisa. Itu kan bertolak belakang dengan kasat mata ya. Entah yang benar itu yang gaib atau yang kasat mata. Orang kan keyakinannya beda-beda ya kan. Kalau dibuat bukti ya tentu pihak kepolisian jelas nggak akan menanggapi tentang gaib kan. Jadi ada bagiannya masing-masing. Ya ada bagiannya masing-masing. Ya nanti kebenarannya ya biar Allah sendiri yang mengungkapnya seperti itu. Ya. Dan di sini kami tidak lupa untuk memperkenalkan, mungkin sahabat semuanya tak bertanya apa yang di depannya itu benda apa. Ya, ini salah satu tasbih mutiara dan air Zam-Zam, satunya minyak dayak ya. Ini sudah sebetulnya masih banyak lagi. Ada minyak wangi, ada gelang, dan masih banyak. Jadi banyak sekali. Kegunaannya mungkin bertanya untuk apa? Gunanya apa? Ya ini simple. Satu, kalau sudah punya, ya nanti dibuat apa saja bisa. Tinggal ya doanya mintanya apa. Tapi sebelum itu ada kuncinya ya. Jadi beli dulu nanti bisa praktekkan sendiri, dibuktikan sendiri seperti itu. Ya. Untuk sakit, untuk apalah. Betul itu. Pembersihan tempat tinggal, apa unsur gaib, sihir juga. Ya tergantung hajatnya masing-masing seperti itu. Ya. Kalau nggak percaya ya dibuktikan sendiri seperti itu. Ya, baik. Ya, kita akan kembali ke tema. Jadi kita ingin tahu dialog langsung dengan pendamping dari Arya Daru almarhum, bagaimana dulu sudah ya sudah, tapi kali ini mungkin kita hanya ingin apa tanggapannya itu tentang yang saat ini terjadi. Itu kemarin kan hanya ditanya dia itu dibunuhnya bagaimana, dan sekarang kan timbul kalau dia bunuh diri berarti kan harus dipastikan nanti bunuh diri atau memang dibunuh. Itu ditanyakan sejatinya itu bagaimana. Ya di sini kita tidak melawan tentang apa ya namanya hukum ya. Yang terserah itu urusannya pihak yang berwajib. Ya cara menanganinya bagaimana itu kan punya trik sendiri-sendiri ya. Iya. Kok tidak diapakan gini secara gini ya, nanti kalau dibunuh yang memang itu kalau ada pembunuhan ya kenaan ya biar diproses secara hukum, diadili kan secara hukum seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau kita mengadili kan nggak boleh ya. Ya kita intinya itu semuanya kalau ingin mencari tahu itu kan bisa dengan keahliannya masing-masing. Keahliannya itu mencari tahu dari mungkin sosial media, ya bisanya membuka HP, ya keahliannya jadi seperti itu. Kalau kami bisanya mungkin manggil korin ataupun apa. Ya sebetulnya korin itu kalau manusia sudah meninggal ya bisa tertinggal. Jadi memiliki tugas lain. Jadi korin itu kan jin itu sebenarnya ya tahu ya, dan tapi dia tuh tahu kebenaran tapi tidak bisa membuktikan kebenaran itu kan seperti itu. Karena bertolak dengan kasat mata manusia seperti itu. Kebanyakan manusia itu melihat yang kasat mata saja dan semua dituai oleh logikanya masing-masing. Itu pun kalau benar masih bisa disimpangkan gitu. Tangguh seperti itu. Itulah manusia. Karena apapun hidup, orang hidup kan butuh uang ya.
Ya, ya ceritanya seperti itu. Silakan dimulai. Laila masdi wa tanamatu. Saya lupa orang kasep dan saya kunci pemediator serangan jin masih dalam habis kalau yang menjalankan otomatis kamu illa yang nama sediwan bukan manusia. Saya tarik jin korin pendamping Arya Daru Pangayunan, korban yang tewas kemarin di penginapan ya, di hotel tuh yang saya maksud di kos yang saya maksud, di pernah pikiran saya yang saya pikirkan bisa ketarik tembus menghalang-halangi, ya hancurkan semuanya pelindung-pelindungnya dan menghancurkan. Jika ada penyusup otomatis bercak hancur lebur. Jadi pastikan yang saya tarik, yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator sekarang ini. Allah, silakan masuk menempati jasad mediator ini. Masuk. Dan ini akan saya protek langsung. Saya menyuruh jin di mana. Saya akan protek hanya jin korinya yang Arya Daru Pangayunan yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Jikalau penyusup langsung dikeluarkan dari jasad mediator ini. Langsung semua dilempar semua ke neraka, benteng-bentengnya hancurkan, dipermudah untuk memasuki jasad mediator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa engkau memanggil saya kembali? Loh, apa pernah saya panggil ke sini? Saya kenal dengan tempat ini. Saya pernah datang ke sini baru-baru ini. Oh, yang kemarin pernah datang ke sini. Kok sudah bisa salam? Apakah sudah muslim? Sudah. Oh, ya dulu sudah dimuslimkan ya? Iya. Tadi saya sudah protek. Tadi saya tidak ragu lagi untuk. Ada keperluan apa engkau? Iya. Sehingga mendatangkan aku kembali ke sini. Iya, begini. Ini kan menyangkut jasad tempat yang kau tempati kemarin tuh, Mas Daru Pangayunan. Itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya sekarang. Iya. Dia sudah beda alam. Tapi ini masih ramai, banyak orang yang memperbincangkan tentang kematiannya Mas Daru. Saya ingin tahu kebenarannya lagi. Kurang jelas karena kemarin. Jadi sekarang ini saya ingin mendengarkan secara detail dan jelas sekali. Kamu kan sudah dimuslimkan, jadi tidak bisa bohong ya. Jikalau kamu nanti jawaban kamu dusta, bohong, maka otomatis kamu akan terlempar ke neraka sana. Saya protek itu. Gimana? Kamu berani menanggung itu? Ya, berani. Berani. Sebetulnya dia itu sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Karena dia sudah tidak ada di alam dunia ini. Jadi itu telah pisah dengan saya. Iya. Tapi
kalau engkau ingin mengetahui yang sebenarnya, bisa aku ceritakan kejadian itu yang menimpanya. Itu sebenarnya itu seperti apa? Ya sebenarnya segini ya. Itu saya tunda dulu pertanyaannya. Yang pertanyakan saya gini, kamu kan jin korin yang pendamping dari Mas Daru tadi. Dulu kamu masuk dalam jasadnya Mas Daru itu mulai kapan? Saya dititipkan untuk mendampinginya itu sejak dia di dalam kandungan. Jadi kalau begitu memang benar. Terus Mas Daru sudah meninggal, lalu kamu tidak ikut meninggal? Tentu saja tidak. Kami hanya ditugaskan untuk mendampingi manusia dulunya dan memberikan bisikan-bisikan untuk mengarah ke keburukan. Itulah kami. Kalau kamu kan dulu masih fasik ya, belum masuk Islam. Jadi tugasmu untuk membisiki-bisiki ke jalan yang buruk. Apakah Mas Daru itu mau kamu bisik-bisiki seperti itu? Tentu saja. Siapa saja manusia yang dalam hatinya tidak kuat dengan keimanannya, maka akan terjerumus dengan bisikan aku. Ya. Sebentar, ini saya bertanya lagi satu lagi. Kalau kamu itu kan jin korin yang masuk dalam tubuh jasad manusia, lalu kalau manusia itu membaca ayat dan terdengar ayat bacaan surat-surat ayat suci, terus kamu nggak kemanasan? Itu saya cerita dulu. Tentu saja, mengapa aku didampingkan oleh Tuhanmu untuk mendampingimu ketika engkau diciptakan. Dan engkau juga diperintahkan Tuhanmu untuk beribadah. Kenapa juga aku dititipkan? Kalau saja dengan ibadahmu aku bisa pergi begitu saja. Tentu sebetulnya engkau hai manusia, aku itu lebih dulu diciptakan dulu daripadamu. Dan aku tahu turunnya Al-Quran. Dan aku mengerti semua apa isi di dalam kandungan Al-Quran itu. Dan tentu saja tidak semua manusia itu mengerti isi kandungannya. Tetapi bangsa jin itu tahu. Tentu saja kami tidak akan kepanasan kalau hanya manusia membacanya. Tapi beda lagi kalau manusia membacanya itu dan hatinya selalu mengingat penciptanya, baru saja aku seperti akan terlempar bagaikan butiran debu yang tersapu oleh angin. Itu dulu. Tapi sekarang aku telah berpisah dengannya dan tidak memiliki hubungan lagi dengan manusia. Dan aku juga telah dimuslimkan. Saatnya aku juga untuk beribadah kepada Tuhanku yang telah menciptakanku. Ya, terima kasih atas keterangannya tadi. Itu buat motivasi kita semua. Kalau jin itu dibacakan ayat tidak kepanasan. Lalu saya mengarah ke pertanyaan tadi. Coba ceritakan selagi kamu itu mendampingi Mas Arya Daru Bangayunan tadi tentang kejadian yang sebenarnya di kos itu sampai dia meninggal dunia itu bagaimana? Karena saya itu telah memeluk agama Islam. Sebetulnya kalau saya menceritakan kembali hal yang sebenarnya itu, hari ini juga saya ingin menangis. Tidak apa, karena kamu dulu kan belum masuk Islam. Kecilnya manusia di muka bumi ini, sehingga
manusia di muka bumi ini itu rela melakukan apa saja demi kepuasan nafsunya. Mereka yang beruang itu berkuasa di zaman ini, sehingga keadilan tidak ada lagi. Iya. Dia itu dibunuh Berarti oleh seseorang yang juga ia kenal. Karena dia itu mengetahui sesuatu besar. Oh, tentang apa itu? Tentang apa yang dia kerjakan dalam bidangnya itu. Bukannya ada asmara, mungkin perselingkuhan, katanya seperti itu, ada berita tentang itu. Tidak. Tapi aku lihat pembunuh itu bukan pembunuh biasa. Maksudnya? Pembunuh itu memiliki orang yang begitu pandai dalam hal membunuh dan menyembunyikan jejak. Maksudnya orang pintar apa? Seorang pejabat apa orang gimana pintarnya? Dia memiliki ilmu untuk membunuh itu, bukan ilmu secara kasat gaib, tetapi secara kasat mata ia miliki. Oh, itu benar ya, pembunuhan berarti? Iya, sebetulnya ini itu terikat dengan kasus penjualan organ tubuh manusia yang telah ia ketahui. Oh, begitu jadinya. Iya, iya. Jadi kan sekarang itu ada yang mengatakan itu bunuh diri, ada Tidak, kalau bunuh diri tidak mungkin seperti itu. Lalu kamu melihatnya orang yang membunuh itu sekarang itu terus posisinya di mana itu? Di daerah mana maksudnya? Apakah dia masih hidup maksudnya? Masih. Dia berada di luar. Di luar negara ini. Oh, di luar negara ini. Dulu kamu bicara waktu itu katanya pembunuhnya masih di sekitaran situ ya? Iya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Itu ada beberapa orang yang membunuh itu. Satu yang masuk. Satu yang masuk, terus ada temannya di luar. Dia masuk melalui pintu. Saat orang yang saya dampingi tersebut lengah. Loh, bukannya pintunya itu pakai itu kunci? Ya, tetapi saat dia lengah, dia masuk. Orang itu sudah sangat profesional dalam hal untuk membunuh manusia. Iya. Tapi sepandai-pandainya manusia itu, apapun dia menyembunyikan keburukan, juga pasti semuanya akan terbongkar nantinya. Itu keyakinan kamu waktu nanti untuk melihat kejadian yang nanti akan kebongkar? Tentu. Sepandai-pandai apapun ilmu itu, jika untuk menyembunyikan keburukan pasti akan terbongkar, karena pencipta alam raya ini dan seisinya itu tidak akan membiarkan.
Entah kelalaian pembunuh itu melalaikan sesuatu sehingga itu bisa menjadi bukti nantinya. Itu ada. Begitu ya. Lantas itu yang kamu dampingi itu kan waktu mau dibunuh. Apakah tidak ada perlawanan maksud saya itu? Tentu saja ada. Tapi sudah aku katakan, pembunuh itu bukan orang biasa. Iya ya. Jadi menurut kamu nanti kejadian itu akan terbongkar. Ya. Apakah orangnya itu sekarang di luar, terus lalu kamu bisa namanya salah satu mengambil apanya orang yang Maaf, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Sebab selama aku dampingi orang yang menjadi korban itu juga sebetulnya juga salah. Salahnya yang tidak aku sebutkan karena itu aib bagi dirinya. Kapanpun menjadi aib itu, walaupun dia sudah tidak ada lagi. Dilarang aku oleh Tuhanku untuk membukanya. Dan siapa saja yang membuka aib orang lain secara terang-terangan, maka aibnya juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan pernah membuka aib manusia. Iya. Jadi ini bukan aku menyembunyikan keburukan, tapi itu menyangkut aib. Lain lagi kalau aku tidak menyampaikan keburukan apa yang telah dia lakukan. Itu orang mana maksud saya yang membunuh itu aslinya orang mana? Dia memiliki komplotan sebetulnya juga dari negara ini. Dari negara ini ya. Tetapi orang yang memerintahnya itu lain dari negara ini, dari luar. Berarti backingnya maksudnya yang menyuruhnya itu backingnya dari luar. Jadi itu ya sulit ya kalau karena dia punya uang banyak tadi masalahnya. Ya sudah aku katakan tadi, punya uang banyak berarti berkuasa di zaman ini. Itu tuh rentetannya banyak sekali nanti. Tentu. Ya udah. Mungkin apalagi yang karena ini kan sudah jelas ya pembunuhnya jelas dibunuh. Tadi kejadiannya seperti tadi, semua sudah jelas. Apa yang kamu sampaikan? Mungkin ada yang kamu sampaikan pada keluarga apa mungkin gimana? Minimal kasih motivasi lah. Tidak lain lagi adalah menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan menerima. Tentu saja makhluk di muka bumi ini dia diciptakan, diberi hidup, dan pasti juga akan mati dan akan kembali ke penciptanya. Siapapun dia, sehebat apapun dia juga akan mati. Dan janganlah engkau menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan hati panas. Hati panas dalam diri manusia itu juga timbul dari bangsa sepertiku ini, dan dibumbui oleh rajaku dulunya, yaitu Azazil. Mereka membisiki lewat aku, lalu aku membisiki lewat aliran darahnya untuk selalu berbuat kemungkaran. Itu dulu sebelum aku muslim. Tentu saja jika manusia itu mengetahui
cara memuslimkan itu pasti. Dia tidak pernah mengarah ke keburukan. Oh, iya. Ya sudah, terima kasih karena bagi saya sudah lengkap karena kemana sudah memberi keterangan dan keterangan itu sama. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat ibadahmu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari kembalikan yang saya masukkan tadi beserta efek-efeknya keluar Allah. Ini sahabat insan apa saja ya. Jadi silahkan yang tidak percaya tidak apa-apa, karena gaib itu kalau dimintai bukti ya jelas siapapun tidak akan mau ya membuktikan itu. Dan kenapa kok dibunuh ya, itu nanti kalau dibunuh perjalanannya selesai. Jadi biar di suatu saat mudah-mudahan pembunuh itu akan kebongkar dan biar diadili sama penegak hukumnya, maksudnya yang berwenang aja. Bagi keluarganya saya minta maaf apabila ini kan menyinggung mengingatkan, itu bukan seperti itu. Kami pun hanya ingin mengetahui, semoga beliaunya semua dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang membunuh itu semua saya yakin suatu saat akan kebongkar dan kena sanksi hukuman tadi. Terima kasih. Sekian, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan juga kita selalu mohon maaf atas segala apa yang kita berikan, mungkin ada kurangnya. Ya. Dari segi apapun kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.